Para istri serentak cemburu dan tidak mau berbicara dengan baginda Rasulullah. Ada apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kisah Rasulullah itu memang diketahui banyak orang. Tentang perjuangan beliau menjunjung dan memakmurkan kaum muslimin di zaman jahiliyah hingga sekarang yang umatnya telah tersebar hampir di seluruh dunia. Hal ini terjadi karena semangat dan tekad Rasulullah yang sungguh menginspirasi banyak manusia. Masya Allah, semoga kita semua bisa menjadi umatnya yang soleh dan solehah hingga bisa bersama Rasulullah di akhirat nanti. Amin. Tapi kira-kira apa aja sih kisah Rasulullah yang kalian ketahui selain pembelaan untuk agama, peperangan, atau apa lagi nih? Pasti banyak kan? Nah, kali ini aku akan bercerita mengenai kisah yang pastinya akan membuat teman-teman semua kelepak-kelepak salah tingkah tentang asmara kasih Rasulullah SAW yang penuh oleh bunga. Sebagaimana yang sudah kita tahu, istri pertama Rasulullah adalah Siti Khadijah, seorang saudagar kaya raya yang menemani Rasulullah hingga akhir hayatnya. Bahkan Khadijah pernah berpesan kepada Rasul untuk tidak menghentikan dakwahnya. Ia juga menyarankan untuk menggunakan tulang belulangnya agar memudahkan dakwah Rasul ketika bertemu dengan jalan yang tidak ada jalan lintasan. Masya Allah, sungguh luar biasa beliau ini. Rasulullah sempat merasa murung ketika ditinggal oleh Khadijah. Meski beliau paham dan tahu bahwa mereka akan bersama kembali kelak jika waktunya telah tiba. Beberapa sahabat juga menawarkan putrinya untuk menikah dengan Rasulullah, termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Singkat cerita, menikahlah Rasulullah dengan putri sahabatnya, Aisyah, istri yang begitu disayangi oleh Rasul. Rasulullah juga menikahi beberapa wanita yang memang seharusnya dinikahi, seperti korban peperangan, budak, tawanan, dan lainnya. Istri yang terbilang satu frekuensi dengan Aisyah adalah Hafsah binti Umar. Ada satu hadis yang menceritakan tentang kecemburuan Aisyah kepada para istri Nabi. Suatu hari, Nabi tengah berkunjung ke rumah para istri, berkeliling sembari menikmati jamuan yang diberikan oleh istrinya. Namun, ada seseorang istri yang dimana Rasulullah lama sekali berdiam diri di sana. Aisyah yang di sana sedang bersama Hafsah pun membicarakannya. Ketika sampailah Rasul pulang ke rumah Aisyah, ia langsung bertanya, "Mengapa lama sekali? Pasti madu yang diberikan sangat enak ya?" Kurang lebih seperti itu Aisyah bersenyum kerama dengan nada yang sopan. Hari itu Rasul sampai membela dan berjanji tidak akan meminum madu lagi demi Aisyah. Aisyah pun senang bukan kepalang. Aisyah membeberkan keputusan Rasulullah kepada para istri lainnya. Kabar pun meluas seiring bertambahnya waktu. Para istri dikatakan cemburu karena Aisyah membuat Rasul tidak ingin meminum madu mereka lagi. Suatu saat, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah. Hadis mengatakan bahwa Rasulullah seharusnya tidak membuat makanan yang seharusnya halal, malah diharamkan hanya agar seorang wanita tidak marah. Alhasil, sejak saat itu Rasulullah mengumpulkan semua istrinya kecuali Aisyah. Di forum tersebut, Rasulullah menyampaikan mulai saat ini beliau akan kembali mengonsumsi madu, tapi jangan beritahu Aisyah. Kabar tersebut sayangnya terbocorkan akibat ulah Hafsah. Hafsah malah membeberkan kepada Aisyah bahwa Rasul berkata demikian. Alhasil, Aisyah dan para istri lainnya lantas merasa heran kepada baginda Rasul yang mereka anggap pelin-pelan, kadang mau minum madu, kadang pula tidak. Karena kasus yang cukup berat ini, Rasulullah mengetahui Hafsah telah membocorkan rahasianya. Kemudian Rasul berniat ingin memulangkan Hafsah kepada orang tuanya dalam artian bercerai. Sungguh panutan sekali. Biarpun Rasul bersikeras ingin memulangkan Hafsah, Hafsah sama sekali tidak melawan atau berkata apapun. Ia menurut dan memilih untuk diam pergi ke kamar tanpa ada sepatah kata, meski ayahnya sudah mencegat di ambang pintu. Umar di sana marah besar. Ia bilang pada Rasul akan memarahi putrinya setelah ini. Akibat dari kesolehan Hafsah tersebut, turunlah satu ayat yang memang menggambarkan tentang perceraian. Rasul diminta kembali untuk menjemput Hafsah. Bahkan ketika Hafsah naik ke unta dibantu oleh Rasul dengan cara menginjak paha Rasul agar Hafsah bisa naik. Masya Allah sekali bukan? Jadi iri deh. Semoga kita bisa bersama mereka di akhirat kelak. Amin. Nah teman-teman, kali ini kita masih bahas tentang baginda Rasulullah loh. Tapi kira-kira sekarang mau bahas kisah Rasulullah tentang apa ya? Ada yang bisa tebak gak? Ya udah nih teman-teman. Jadi sekarang kita akan bahas tentang kisah wafatnya Rasulullah.
Kisah kali ini pasti bikin sedih teman-teman. Yuk disimak. Rasulullah wafat pada hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 633 Masehi. Beliau wafat pada usia 63 tahun lebih 4 hari. Teman-teman, isyarat dekatnya ajal Rasulullah dimulai ketika beliau beriktikaf selama 20 hari di bulan Ramadan tahun 10 Hijriah. Malaikat Jibril mengulang Al-Quran hingga 2 kali dalam tahun itu bersama Rasulullah. Kemudian di Padang Arafah saat haji wada, Rasulullah bersabda, "Aku tidak tahu pasti, barangkali setelah tahunku ini aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian di tempat wukuf ini untuk selamanya." Tepat pada saat itu juga ketika pelaksanaan haji wada wukuf di Padang Arafah saat Nabi Muhammad memberikan khutbah, ada satu kalimat yang mengisyaratkan bahwa beliau akan meninggal dunia. Bunyi khutbahnya yakni, "Wahai manusia, perhatikanlah kata-kataku ini. Aku tidak tahu kalau sesudah tahun ini dalam keadaan seperti ini aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian." Usai itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. "Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu." Dinyatakan pula bahwasanya setelah turun ayat ini sahabat Umar menangis. Maka Rasulullah berkata kepadanya, "Kenapakah engkau menangis, hai Umar?" Umar menjawab, "Aku menangis karena dulu kita senantiasa ditambahi agama kita, dan apabila agama kita telah sempurna, maka sesungguhnya tak ada sesuatu pun yang telah sempurna kecuali berkurang." Nabi pun menjawab, "Kau benar." Ketika turun ayat ini, Rasulullah tidak kuat menanggung. Beliau bersandar pada untanya hingga unta itu mendekam. Maka turunlah Jibril lalu berkata, "Ya Muhammad, sesungguhnya pada hari ini selesailah sudah urusan agamamu, dan berhentilah apa yang diperintahkan Tuhanmu dan apa yang Dia larang terhadapmu. Maka kumpulkanlah sahabat-sahabatmu dan beritahukan kepada mereka bahwa aku takkan turun lagi kepadamu sesudah hari ini." Maka pulanglah Rasulullah dari Mekah datang ke Madinah. Lalu dikumpulkannya sahabat-sahabatnya dan bacakan kepada mereka ayat tersebut. Lalu dia beritahukan kepada mereka apa yang telah dikatakan Jibril. Maka para sahabat-sahabatnya bergembira. Saya mengatakan, "Sesungguhnya telah sempurna agama kita." Adapun Abu Bakar benar-benar sedih, lalu datang ke rumahnya dan ditutupnya pintu, lalu tenggelam dalam tangis siang dan malam. Hal tersebut akhirnya didengar oleh para sahabat lainnya. Mereka berkumpul lalu datang ke rumah Abu Bakar dan berkata, "Hai Abu Bakar, kenapakah Anda menangis pada saat bergembira dan bersukaria dikarenakan Allah Ta'ala telah menyempurnakan agama kita?" Abu Bakar pun menjawab, "Hai kalian tidak tahu musibah apa yang telah menimpamu. Tidakkah kalian mendengar bahwasanya apabila suatu perkara telah sempurna, maka mulailah ia berkurang. Dan ayat ini memberitahukan tentang perpisahan kita, tentang Hasan dan Husain yang akan menjadi yatim, dan tentang istri-istri Nabi yang akan menjadi janda." Usai penjelasan Abu Bakar, terdengarlah jeritan di antara para sahabat itu, dan mereka menangis semua. Lalu yang lain mendengar tangisan itu dari kamar Abu Bakar, dan mereka datang kepada Rasulullah, lalu berkata, "Ya Rasulullah, kami tidak tahu akan hal sahabat-sahabat itu. Hanya saja kami mendengar tangisan dan jeritan mereka." Maka berubahlah roman Rasulullah, lalu ia cepat-cepat bangkit sehingga sampailah beliau kepada sahabat-sahabat itu, di mana beliau melihat mereka dalam keadaan seperti itu. Maka Rasulullah bertanya, "Kenapakah kalian menangis?" Ali pun menjawab, "Sesungguhnya Abu Bakar berkata, aku mendengar dari ayat ini, harum wafat Rasulullah. Benarkah ayat ini menunjukkan wafatmu?" Rasulullah pun menjawab, "Benarlah apa yang dikatakan Abu Bakar itu. Sesungguhnya telah dekat kepergianku dari sisimu dan telah tiba saat perpisahanku denganmu." Mendengar ucapan itu, Abu Bakar menjerit keras dan tersungkur tidak sadarkan diri. Sedang Ali gemetar, sementara sahabat-sahabat lainnya terguncang. Takut semuanya dan menangis hebat. Bahkan gunung-gunung, batu-batu, cacing-cacing, binatang di hutan dan lautan, serta malaikat-malaikat di langit ikut menangis. Selanjutnya Rasulullah bersalaman dengan sahabat-sahabatnya satu persatu, berpamitan dengan mereka. Maka menangislah seraya berwasiat kepada mereka,
Kemudian Rasulullah masih sempat hidup sesudah turun ayat ini selama 81 hari. Singkat cerita, ketika ajal Rasulullah sudah dekat, Rasulullah jatuh sakit dan beliau mengumpulkan sahabat-sahabatnya di rumah Aisyah. Saat itu para sahabat bertanya, "Bilakah ajal Rasulullah ya Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab, "Ajalku telah hampir dan akan pindah ke hadirat Allah, ke Sidratul Muntaha dan ke Jannatul Ma'wa, serta ke Arsyilah." Sejak hari itu, Rasulullah SAW bertambah sakit yang ditanggungnya selama 18 hari. Setiap hari ramai umat yang mengunjungi Rasulullah, hingga datangnya hari Isnin di saat Rasulullah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sehari menjelang Rasulullah wafat, yaitu pada hari Minggu, penyakit Rasulullah semakin bertambah serius. Esoknya, yaitu pada hari Senin, Allah mewahyukan kepada malaikat maut supaya turun ke bumi menemui Rasulullah dengan berpakaian sebaik-baiknya. Allah menyuruh malaikat maut mencabut nyawa Rasulullah dengan lemah lembut. Seandainya Rasulullah menyuruhnya masuk, maka dia dibolehkan masuk. Tetapi jika Rasulullah tidak mengizinkannya, dia tidak boleh masuk dan hendaklah dia kembali saja. Maka turunlah malaikat maut untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyamar sebagai orang biasa. Rasulullah pun langsung mengetahui bahwa itu adalah malaikat maut yang siap menjemput nyawanya. Dan Rasulullah pun menyuruh malaikat maut itu untuk masuk ke rumahnya. Tidak lama dari situ, datanglah Jibril lalu duduk di samping Rasulullah. Seterusnya Rasulullah bersabda, "Beritahu kepadaku, wahai Jibril, apakah yang telah disediakan Allah untukku di sisinya?" Jibril pun menjawab, bahwasanya pintu-pintu langit telah dibuka, sedangkan malaikat-malaikat telah berbaris untuk menyambut rohmu. Rasulullah bersabda, "Segala puji dan syukur bagi Tuhanku. Wahai Jibril, apalagi yang telah disediakan Allah untukku?" Jibril pun menjawab lagi, bahwasanya pintu-pintu surga telah dibuka dan bidadari-bidadari telah berhias, sungai-sungai telah mengalir dan buah-buahnya telah ranu, semuanya menanti kedatangan rohmu. Rasulullah bersabda lagi, "Segala puji dan syukur untuk Tuhanku. Beritahu lagi, wahai Jibril, apalagi yang disediakan Allah untukku?" Jibril pun menjawab lagi, "Aku memberikan berita gembira untuk Tuhan." Jibril pun menjawab lagi, "Aku memberikan berita gembira untuk Tuhan. Tuhanlah yang pertama-tama diizinkan sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat nanti." Kemudian Rasulullah bersabda, "Segala puji dan syukur aku panjatkan untuk Tuhanku." Masya Allah, sungguh mulianya beliau ya teman-teman. Kemudian malaikat maut pun mulai mencabut nyawa Rasulullah. Ketika roh Rasulullah sampai di pusat perut, Rasulullah berkata, "Wahai Jibril, alangkah pedihnya maut." Sambil menengadahkan wajahnya ke atas, Rasul berucap, "Ya Allah, ampuni dan kasihanilah aku. Pertemukanlah aku dengan teman-teman yang tinggi kedudukannya. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan teman-teman yang tinggi kedudukannya." Kalimat tersebut diucapkan Rasulullah sebanyak 3 kali, sambil bersandar di antara dada dan leher Aisyah. Tidak lama, tepat pada 12 Rabiul Awal tahun Hijriah, beliau menghembuskan nafas terakhirnya dengan tenang. Maka wafatlah manusia mulia itu pada usia 63 tahun. Duh, sedih banget ya teman-teman. Semoga Allah senantiasa mencurahkan salawatnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, memuliakannya dan mengagungkannya. Dan semoga kita semua dapat bertemu dengan beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.